Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan berikut ini saya akan melanjutkan menjelaskan isi dari skripsi, tepatnya pada bab 3, yaitu prosedur penelitian. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan terdahulu, bahwa saya akan menjelaskan untuk pertama ini adalah bagaimana membuat skripsi itu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Baik, pada bab 3 itu disebut dengan prosedur penelitian. Ada subbab-subbab, antara lain yang pertama yaitu metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini perlu peneliti atau penulis atau mahasiswa yang akan menulis skripsi menjelaskan tentang metode penelitian secara umum, ya. Namun fokusnya tentu adalah bicara metode deskriptif kualitatif. Ya. Berikut subpokok bahasan yang kedua dari prosedur penelitian adalah definisi konsep. Nah, apa yang dicantumkan dalam definisi konsep? Di dalam definisi konsep itu peneliti harus menuliskan definisi secara singkat tentang konsep-konsep apa yang akan diangkat, di mana konsep itu akan dapat diketahui dari judul skripsi yang penulis tulis. Lalu berikutnya subpokok bahasan yang ketiga, isi dari prosedur penelitian adalah operasionalisasi konsep. Nah, di sini sering terjadi salah menggunakan istilah, ya. Kebanyakan menggunakan istilah definisi operasional. Saya pikir itu kurang pas karena metode kita adalah deskriptif kualitatif. Maka ketika kita menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, maka subpokok bahasan yang ketiga dari prosedur penelitian itu yang paling cocok adalah operasionalisasi konsep. Nah, di mana di dalam operasionalisasi konsep ini si peneliti harus mencantumkan daripada konsep-konsep, ya, yang diambil dari judul skripsinya itu, dan berikutnya tentu dilanjutkan dengan indikator atau alat ukur, ya. Nah, indikator atau alat ukur itu merupakan cerminan-cerminan yang nantinya akan digunakan oleh si peneliti untuk mengajukan pertanyaan kepada, dalam hal ini, informan, ya. Jadi jangan sampai si peneliti melenceng untuk mengajukan pertanyaan dalam konteks wawancara kepada informan nanti. Berikutnya yang keempat, subpokok bahasan dari bab 3 prosedur penelitian adalah informan penelitian. Informan penelitian ini diharapkan seorang peneliti harus berani mencantumkan jumlah informan yang berjumlah ganjil. Kenapa mesti ganjil? Karena ketika jumlahnya itu ganjil, maka diharapkan hasil daripada penelitian itu akan lebih akurat ketimbang daripada peneliti menggunakan informan dalam jumlah yang genap. Lalu berikut, yang sering terlupakan adalah subpokok bahasan daripada prosedur penelitian itu boleh dimasukkan, boleh juga tidak, yaitu adalah jenis data. Nah, sini ya. Secara umum, saat ini peneliti itu hanya sering menggunakan dua jenis data. Yang pertama, data primer, yang kedua, data sekunder. Namun perlu diingat, ada satu data lagi, yaitu data tersier. Bicara tentang jenis data ini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, karena itu saya serahkan sepenuhnya kepada peneliti, penulis, dalam hal ini mahasiswa, untuk mencari apa sebenarnya itu data sekunder, apa itu data primer, apa itu data tersier, ya. Lalu berikutnya, di dalam prosedur penelitian itu juga harus mencantumkan subpokok bahasan teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini, ya, adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang akan digunakan oleh si peneliti dalam menyusun skripsinya itu. Maka yang paling bagus adalah teknik pengumpulan itu harus diawali dengan
Pertama, observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, studi pustaka. Ya, bisa ditambahkan dengan teknik pengumpulan data yang lainnya. Berikutnya, subpokok bahasan yang ke-6 atau yang ke-7 di sini karena tadi dimasukkan daripada jenis data di dalam bab 3 prosedur penelitian ini adalah teknik analisa data. Ya. Bicara teknik analisa data tentu adalah seorang peneliti harus menyampaikan teknik analisa datanya karena ini adalah deskriptif kualitatif, maka harus ada tahapan-tahapan, antara lain reduksi data, ada verifikasi data, dan terakhir diikuti dengan kesimpulan. Berikutnya, subpokok bahasan yang terakhir daripada prosedur penelitian adalah jadwal kerja. Ya, jadwal kerja ini tentu dimulai dari seorang peneliti itu mengajukan proposalnya, mengajukan judul, dan diakhiri nanti dalam bentuk kolom sampai pada saat penyelesaian akhir daripada skripsinya. Baik, saya kira itu yang dapat saya jelaskan bicara tentang bagaimana membuat skripsi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, tepatnya pada bab 3 yaitu prosedur penelitian. Saya kira itu sekali lagi saya sampaikan bahwa ingat pesan saya, hidup ini indah walau terasa berat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.